Rekan-rekan mahasiswa yang Ibu kasihi, bertemu lagi dengan Ibu di materi kedua mata kuliah Manajemen Umum untuk mahasiswa semester 2 Prodi S1 Ilmu Gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tingkatan manajemen. Nah, rekan-rekan mahasiswa, di sini kita akan mempelajari tentang 3 tingkatan manajemen. Ya, kalau manajemen itu adalah ilmunya, Ibu ulangi sedikit lagi bahwa ilmunya itu dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan sampai kepada pengontrolan atau pengawasan. Nah, untuk yang melaksanakannya itu dinamakan manajer. Mungkin rekan-rekan sering mendengar ya istilah manajer. Mungkin ada ayahnya, kakaknya, saudaranya, sepupunya yang sudah menjadi manajer di sebuah perusahaan. Begitu ya. Jadi keilmuannya namanya manajemen, orang yang melaksanakannya namanya manajer. Nah, manajer sendiri di sini pengertiannya adalah setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Ya. Rekan-rekan harus ingat sumber daya yang dimiliki organisasi apa saja yang sudah kita bahas di materi yang pertama, ya. Jadi Ibu ulangi lagi, manajer adalah setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahannya dan sumber daya organisasi lainnya. Artinya rekan-rekan jika ada yang bermasalah dengan bawahan atau sumber daya organisasi, itu adalah menjadi tanggung jawab penuh seorang manajer. Sering dengar ya rekan-rekan ada istilah, wah manajer itu mah nggak bener, manajer ini mah nggak becus dan lain sebagainya. Itu karena memang tugas dan tanggung jawab manajer ini memang cukup berat gitu ya. Dia diberi tanggung jawab untuk mengelola bawahan dan sumber daya yang ada. Kita akan lihat di sini rekan-rekan, untuk manajemen sendiri atau untuk manajer sendiri ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama adalah manajer tingkat tinggi atau yang disebut top manager. Ada manajer tingkat menengah atau middle manager. Ada yang disebut juga manajer tingkat bawah atau lower manager. Itu manajer menurut tingkatannya. Jika manajer itu menurut tanggung jawabnya, maka ada 2 jenis, yaitu manajer umum atau general manager atau manajer fungsional. Kita akan lihat untuk lebih jelasnya di gambar yang akan Ibu tampilkan. Sebelum kita melihat gambar tingkatan manajer, mari kita lihat dulu tugas dari masing-masing manajer tersebut. Untuk seorang manajer yang bertugas di tingkat atas atau tingkat puncak, maka dia bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Keseluruhan ya rekan-rekan. Contohnya adalah seorang direktur, seorang presiden direktur, seorang kepala atau seorang manajer. Gitu ya. Jadi dia bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Mari kita lihat tugas seorang manajer tingkat menengah. Dia membawahi dan mengarahkan kegiatan para manajer lainnya dan juga karyawan operasional. Misalnya, contohnya adalah kepala seksi, kepala bagian, kepala biro, kepala bidang. Begitu ya, itu manajer tingkat menengah. Kalau untuk manajer tingkat bawah, ini tugasnya adalah memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Artinya di bawah manajer tingkat bawah ini masih ada lagi tenaga operasional.
Contohnya kita bisa mengenalnya dengan kata-kata mandor gitu ya, pengawas lapangan, supervisor, dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan, pada dunia pekerjaan biasanya manajer tingkat bawah ini dijabat oleh lulusan D3 misalnya gitu ya. Seperti yang tempat Ibu mengajar, home base Ibu di D3 MPRS, itu profilnya memang tidak diperuntukkan untuk menjadi seorang manajer, tetapi memang diperuntukkan untuk low level manager atau manajer tingkat bawah. Jadi dia akan mengawasi tenaga-tenaga operasional atau tenaga-tenaga ujung tombak, front office, untuk mengawasinya begitu ya. Jadi tidak di-plotting untuk menjadi manajer menengah dan manajer puncak. Nah, di manajer menengah ini rekan-rekan biasanya ditempatkan adalah orang-orang yang memiliki pendidikan strata 1 atau sarjana ya, seperti yang sedang rekan-rekan sekarang sedang jalani, menjadi seorang sarjana nanti. Nah, untuk di manajer puncak ini rekan-rekan biasanya ditempatkan adalah orang-orang yang sudah lulusan strata 2 ataupun strata 3 misalnya gitu ya. Tetapi rekan-rekan itu semua tidak menjadi satu hal yang pasti, tergantung dari daerahnya, tergantung dari tempatnya, tergantung dari perusahaannya. Hanya secara umum seperti itu rekan-rekan ya. Ada tingkatan pendidikan yang menjadi background, yang menjadi latar belakang mengapa seseorang bisa ditempatkan di manajer puncak, di menengah, ataupun di bawah begitu ya. Nah, rekan-rekan, ini adalah gambar piramida tingkatan manajer. Di sini pasti rekan-rekan sudah merasa lebih jelas ya dengan melihat gambar ini. Mari kita lihat dari yang paling atas rekan-rekan. Ini merupakan piramida. Jadi kerucutnya itu ke atas ya. Lihat, jumlah top manager itu paling sedikit rekan-rekan karena dia posisinya di puncak. Ya. Top manager itu jumlahnya pasti lebih sedikit. Lalu yang berwarna hijau adalah middle manager, jadi manajer tingkat menengah. Jumlahnya sudah lebih banyak. Ya. Lalu yang warna kuning adalah low manager atau manajer tingkat rendah. Dan lihat rekan-rekan, bagaimana besarnya gambar yang berwarna oranye. Artinya tenaga lapangan itu lebih banyak, ya, lebih banyak dibandingkan tingkatan manajemen yang lainnya, gitu ya. Ibu akan berikan contoh. Misalnya top manager ini adalah manajer keuangan, misalnya ya, manajer keuangan. Di middle manager atau di manajer tingkat menengahnya adalah di sini manajer akuntansi, gitu ya. Ada manajer bagian penagihan, gitu ya, manajer akuntansi, manajer keuangan, begitu. Lalu nanti di yang ketiga ini kepala bidang, misalnya gitu ya. Di bawah manajer keuangan ada kepala bidang penagihan, misalnya ada kepala bidang perencanaan keuangan, ada kepala bidang akuntansi, misalnya seperti itu kan. Biasanya akuntansi itu salah satu bagian dari keuangan, gitu ya, seperti itu. Nah, sedangkan di bawahnya yang oranye ini rekan-rekan itu adalah tenaga pelaksana, misal bagian kasir, gitu ya, atau misalnya bagian penagihan, bagian mengurusi perhitungan BPJS misalnya, atau bagian penagihan rumah sakit mitra dan lain sebagainya. Jadi betul-betul di sini kelihatan bahwa top manager ini membawahi banyak sekali orang ya, banyak sekali staff di sini, gitu. Dan melalui gambar ini kita bisa melihat bagian operasional tidak bisa langsung berhubungan dengan top manager. Dia harus melewati dulu low manager ke middle manager, baru ke top manager, seperti itu.
Nah, nanti rekan-rekan pada saat praktikum, rekan-rekan akan Ibu beri tugas untuk observasi di sebuah perusahaan. Di situ rekan-rekan harus mencari top manajernya itu siapa, background pendidikannya apa, middle manajernya itu siapa, background pendidikannya apa, low manajernya siapa, dan tingkat operasionalnya itu seperti apa. Gitu ya. Mungkin kalau untuk keuangan itu sangat terbatas ya. Ibu akan berikan contoh untuk manajer di bidang pemasaran misalnya. Di sini top manajernya adalah manajer pemasaran. Dia akan memiliki middle manager yaitu manajer pemasaran barang injeksi misalnya gitu ya. Nanti dia memiliki lagi low manager, misalnya kepala seksi bidang pemasaran injeksi ke apotek. Nanti kepala seksi atau kepala bidang pemasaran obat injeksi ke dokter praktek misalnya, seperti itu. Dan yang operasionalnya adalah ini para salesman gitu ya, seperti itu rekan-rekan. Jadi rekan-rekan cukup memahami satu gambar ini, lalu nanti rekan-rekan bisa menjelaskannya. Seperti biasa kalau Ibu memberi soal UAS atau UTS, nanti seperti ini, satu gambar rekan-rekan harus jelaskan, begitu ya. Nah, untuk top manager, middle manager, low manager, dan operasional ini rekan-rekan, di tingkatan manajemen ini ada juga yang menggambarkannya cuma sampai low manager. Operasionalnya itu dianggap bukan masuk ke dalam tingkatan manajemen. Untuk beberapa perusahaan rekan-rekan bisa saja dari top manager ini langsung ke low manager, tidak ada middle-nya. Mungkin untuk perusahaan yang kecil begitu ya. Untuk karena kita kan berada di satu lingkungan dengan Rumah Sakit Immanuel, kita bisa mengambil contohnya. Kalau di sana itu semua tingkatan manajemen ini ada di sana, begitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya rekan-rekan akan Ibu berikan tugas untuk observasi ke lapangan. Nah, rekan-rekan, kalau tadi adalah tingkatan manajer, sekarang adalah jenis manajer ya. Ada manajer fungsional, ada manajer umum. Apa bedanya? Manajer fungsional ini memiliki tanggung jawab hanya atas satu kegiatan saja. Apakah itu kegiatan produksi, pemasaran, personalia, dan keuangan misalnya ya. Hanya satu saja dia bertanggung jawab terhadap kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, kegiatan personalia, dan kegiatan keuangan. Nanti lebih jelasnya akan ada gambar yang akan Ibu paparkan ya. Lalu jenis yang kedua adalah manajer umum. Manajer umum ini adalah tanggung jawabnya mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan. Gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang mungkin jenis manajer umum ini posisinya masih lebih di atas manajer fungsional. Gitu. Nah, rekan-rekan bisa dilihat di gambar ini. Rekan-rekan bisa melihatnya. Ini adalah jenis manajer fungsional. Lihat rekan-rekan, di paling atas adalah direktur utama. Yang ke bawahnya langsung manajer personalia, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan. Jadi secara hierarki organisasi mereka bisa langsung berhubungan dengan direktur utama. Direktur utama bisa langsung memberikan instruksi kepada para manajer ini. Ini yang disebut manajer fungsional. Jadi kalau itu manajer personalia, maka dia hanya mengurusi personalia saja, soal kepegawaian. Kalau itu manajer produksi, dia bertanggung jawab terhadap jumlah produksi, kualitas produksi, semua seputar produksi. Demikian juga untuk manajer pemasaran dan keuangan, para manajer tersebut hanya bertanggung jawab terhadap bidang-bidangnya masing-masing saja. Ini manajer secara fungsional. Rekan-rekan, biasanya untuk bisa menempati posisi manajer ini, biasanya yang bersangkutan itu sudah menjalani dulu atau mengalami dulu
posisi sebagai staf operasional atau sebagai posisi di low manager atau di middle manager. Jadi untuk mencapai top manager ini biasanya sudah berpengalaman dulu cukup lama di bidang tersebut, baik itu di perusahaannya atau di perusahaan lain, begitu ya. Nah, rekan-rekan, ini adalah contoh jenis manajer umum, begitu ya. Rekan-rekan bisa melihat hierarki organisasinya, bahwa di bawah direktur utama ini ada manajer umum dulu. Manajer umum ini dia membawahi manajer personalia, produksi, pemasaran, dan keuangan. Kalau dilihat dari gambar ini, berarti manajer personalia, produksi, pemasaran, dan keuangan ini tidak bisa langsung ke direktur utama, tetapi harus melewati manajer umum dulu. Artinya ini lebih panjang lagi hierarki uraian kerja dan hierarki instruksi pekerjaannya. Ini biasa berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang besar dan yang biasanya direktur utamanya ini tidak bisa selalu ada di tempat. Jadi melewati dulu manajer umum, gitu ya. Kalau boleh dibilang manajer umum ini tingkatannya sudah lebih tinggi dari manajer personalia, gitu. Nah, rekan-rekan, mari kita lihat apa sih yang dilakukan oleh seorang manajer itu. Yang pertama adalah manajer bekerja sama dengan dan melalui orang lain. Rekan-rekan harus memahami ini. Di sini ada kata kuncinya bekerja dengan dan melalui orang lain. Artinya seorang manajer tidak bisa bekerja sendiri, dia harus bekerja dengan, ya. Dengan itu artinya bergandengan tangan bersama-sama dengan orang lain. Artinya seorang manajer diberikan kemampuan untuk bisa mengelola hubungan baik, komunikasi dengan orang lain, begitu. Nah, ini salah satunya juga yang sedang rekan-rekan lakukan di kelas ini, belajar tentang manajemen ya. Karena tadi kan kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa manajemen ini adalah sebagai ilmu, sebagai seni, dan sebagai profesi, gitu ya. Itu ada ilmunya, ada seninya juga, seperti itu. Jadi manajer ini tidak bisa bekerja jika tidak bersama-sama dengan orang lain, ya. Dia harus memiliki kemampuan mengarahkan orang lain, dia juga harus punya kemampuan memberikan contoh kepada orang lain, dia juga harus memiliki kemampuan mengontrol jalannya perusahaan, jalannya kegiatan yang sudah direncanakan. Cukup rumit juga ya tugas manajer ini ya, rekan-rekannya berat juga, gitu ya. Seperti itu. Yang kedua adalah manajer memadukan, rekan-rekan, memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Rekan-rekan, nanti kalau rekan-rekan masuk ke dalam dunia pekerjaan, bertemu dengan berbagai macam jenis orang, rekan-rekan akan merasakan bagaimana seorang manajer itu harus mampu memadukan, menyeimbangkan tujuan-tujuan yang berbeda menjadi satu tujuan perusahaan. Jangankan nanti rekan-rekan sudah bekerja, sekarang di kelas aja sering beda pendapat ya rekan-rekan ya, pasti. Dengan jumlah sekian orang di dalam kelas, keinginannya beda-beda gitu ya. Mungkin tujuan kuliah juga berbeda-beda. Nah, seorang ketua kelas harus bisa menyeimbangkan, memadukan tujuan-tujuan yang saling bertentangan itu, dan harus bisa menetapkan prioritas mana yang harus didahulukan untuk bisa menjadi tujuan organisasi ini tercapai, gitu ya. Ibu merasakan misalnya kayak gini, dosen merubah jadwal kuliah misalnya dari pukul 10 ke pukul 1 atau ke pukul 3 sore. Ada temen yang pingin pulang aja ganti hari, ada yang temen pingin ya udah hari itu aja diselesaikan. Nah, ibu merasakan seperti itu karena sering juga ya ada yang menyampaikan ke ibu seperti itu, para sipen. Nah, di situ seorang ketua kelas atau sipen harus bisa memadukan, menyeimbangkan tujuan-tujuan dan harus ditetapkan prioritasnya apa, seperti itu. Dan itu tidak jauh beda dengan pekerjaan seorang manajer ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan mulai dari sekarang mindsetnya sudah harus disetting bahwa rekan-rekan ini lulusan S1 loh, menjadi manajer, bukan menjadi pelaksana lapangan ya.
seperti lulusan SMA atau D3 begitu. Rekan-rekan, ini mindsetnya adalah seorang manajer nantinya, gitu ya. Lalu yang ketiga, apa yang dilakukan manajer adalah bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, begitu ya. Jadi rekan-rekan, sebenarnya di dalam dunia kerja ini ada istilah atau jargon begini, tidak ada bawahan yang salah, gitu ya. Yang salah adalah atasan, gitu. Yang salah adalah atasan tidak bisa memberikan pengarahan yang baik pada bawahannya, gitu. Jadi memang betul rekan-rekan, ketika ada kesalahan yang terjadi kepada staf kita, seorang manajer memang harus bertanggung jawab, harus mempertanggungjawabkannya juga, gitu ya, bahwa diakui bahwa itu adalah kesalahan manajernya, gitu. Tidak ada staf yang salah rekan-rekan di dalam hal ini, gitu. Apakah itu memang perencanaannya yang kurang baik, apakah itu pengorganisasian yang tidak baik, atau pengarahan yang tidak baik, atau bahkan mungkin pengawasannya yang tidak berjalan, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Nah, itu rekan-rekan apa yang sedang dilakukan rekan-rekan sekarang ya, duduk di kelas mendengarkan materi dari dosen-dosen, itu sebenarnya melatih rekan-rekan berpikir secara analitis dan konseptual. Jelas kalau sarjana atau S1 ini masih konsep rekan-rekan ya, masih dalam menerapkan konsep. Nanti kalau udah S2 atau S3 itu harus mengembangkan konsep. Tapi kalau rekan-rekan S1 ini cukup bisa menganalisis keadaan dan memahami konsep yang ada, begitu ya. Biasanya konsep ini sudah dijabarkan di dalam uraian tugas masing-masing di dalam sebuah perusahaan, begitu. Nah, rekan-rekan, dari tadi kita belajar soal manajer dan manajemen, tapi rekan-rekan jangan takut ya. Aduh, kok jadi manajer ini kok sulit gitu ya. Tidak apa-apa. Rekan-rekan sudah dibekali ilmu, nanti ketika bekerja di institusi pelayanan kesehatan sebagai seorang ahli gizi, rekan-rekan sudah bisa memahami, gitu ya, sudah bisa menerapkan ilmunya, gitu ya, memanage orang lain. Paling sulit rekan-rekan memanage sumber daya manusia, ya. Keuangan lebih mudah, produksi lebih mudah, gitu ya. Tapi untuk memanage manusia itu memang lebih sulit. Nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang Ibu kasihi, untuk materi tingkatan manajer kita cukupkan sampai di sini. Tugas selanjutnya, rekan-rekan harus observasi atau mewawancarai ayahnya, misalnya ibunya, kakaknya, sepupu, tetangga. Tolong ditanyakan di tempat mereka bekerja itu top manajernya itu siapa dan background pendidikannya apa, middle manajernya itu siapa dan latar belakang pendidikannya apa, sampai low, sampai kepada tenaga operasionalnya, begitu ya. Nanti tugasnya akan Ibu instruksikan via WA, dikirimnya misalnya via email atau apa. Intinya teman-teman harus mengobservasi, mewawancara tentang tingkatan manajemen ini. Akan Ibu perjelas di grup WA, akan Ibu buatkan formulir daftar pertanyaannya seperti apa. Rekan-rekan harus menjalankannya. Karena kan kita lagi studi from home, boleh rekan-rekan mewawancarainya itu via WA gitu ya, via telepon dan lain sebagainya. Kita menghindari tatap muka langsung ya rekan-rekan. Untuk itu rekan-rekan kita cukupkan untuk materi tingkatan manajer sampai di sini. Sampai ketemu lagi di materi ketiga, yaitu tentang perkembangan teori manajemen. Kita di sana akan belajar tentang sejarahnya manajemen ini seperti apa dan siapa ahli-ahlinya yang mengungkapkan soal manajemen ini. Jadi rekan-rekan akan mengetahui sebenarnya manajemen ini dari mulai tahun berapa sih ada di dunia ini gitu ya rekan-rekan. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan.